Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat dan walafiat ya. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang sudah mengundang saya ke dalam acara ini untuk menyampaikan sebuah motivasi dan bimbingan kepada para penulis bangsa di sekolah ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita dan membawa dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnahnya, sehingga kita wajib mengamalkannya dan meneladani Nabi Muhammad. Dalam acara ini, saya akan membawakan sebuah judul pidato yang berjudul Investasi Tanpa Kerugian Sedikit Pun. Dari banyak yang kita tahu, banyak jenis-jenis investasi dan kegiatan investasi. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal investor kelak akan mendapat keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Banyak jenis investasi yang kita tahu, yaitu seperti investasi saham, investasi properti, emas, dan sebagainya. Investasi ini merupakan salah satu perbincangan yang sedang hangat-hangatnya karena investasi ini bentuknya menjanjikan dan skemanya itu menguntungkan berkali-kali lipat. Namun, ada investasi yang tidak memiliki kerugian sedikit pun. Oh ya, investasi itu pastinya tidak selalu menguntungkan karena dia melihat dari waktu, yaitu seperti dari jangka waktunya, seperti jangka panjang atau jangka pendek dalam kita berinvestasi. Ada investasi yang tidak memiliki kerugian sedikit pun, yaitu dijelaskan dalam naskah tentang investasi tanpa kerugian. Dalam Ibnu Jarir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa Abdullah bin Rawah berkata kepada Rasulullah SAW, sebutkan syarat untuk Allah dan dirimu sesuai dengan keinginanmu. Rasulullah menjawab, syarat untuk Allah hendaknya kamu semua menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Ayat ini menggambarkan bahwa setiap hamba yang mengaku beriman seharusnya telah melakukan transaksi dengan Allah, itu dengan menyarankan segala jiwa dan harta untuk Allah dan untuk kemudian kelak menerima surga sebagai balasannya. Artinya, semasih sang hamba sibuk menggunakan jiwa dan hartanya hanya untuk kepentingan dirinya, jauh dari keinginan Allah, berarti transaksi belum terjadi. Lalu, bagaimana supaya transaksi itu terjadi? Atau bagaimana kita bisa melakukan investasi kepada Allah? Seorang hamba hendaknya menggunakan seluruh jiwa, raga, dan hartanya untuk semata-mata menghamba kepada Allah. Dengan bahasa lain, dalam seluruh kegiatan hidupnya tidak ada selain kecuali hanya investasi amal salih untuk Allah Subhanahu wa taala. Investasi ini tidak hanya berupa ibadah ritual saja, melainkan juga bisa berupa berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada istri dan anak-anak dan keluarga, menyambung silaturahmi, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, berjihad di jalan Allah, menyambung ukhuwah karena Allah, berbuat baik kepada tetangga, membantu orang-orang lemah, menjaga orang sakit, menyingkirkan duri dari jalanan, dan lain sebagainya.
Segala amal salih bagi Allah adalah investasi berharga dan sangat mulia, sekalipun tampak di mata manusia tidak ada nilainya. Seperti sekecil apapun yang kalian lakukan, sekecil biji zarah, itu akan mendapatkan balasannya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan investasi amal salih sekalipun hanya sebesar atom. Sebaliknya, siapa yang menginvestasikan keburukan sekecil apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mencatatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Yaitu dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 8. Dalam semasa hidup ada yang memberikan kita teladan, yaitu seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia memberikan suri dan teladannya semasa hidupnya, memberikan kita 7 investasi ala Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencari contoh dalam menjalankan investasi tanpa kerugian sedikit pun ini, sudah ada yang memberikan kita suri dan teladannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, dia memberikan contoh yang baik kepada kita untuk menjalankan 7 investasi sesuai syariat Islam yang hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah menyewakan lahan dan propertinya. Investasi ala Rasulullah yang pertama itu ialah menyewakan lahan dan properti kepada kaum Yahudi dengan sistem bagi hasil yang adil. Yaitu dalam hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 2329 dan Muslim nomor 1551 menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyerahkan kebun kurma dan ladang daerah Khaybar kepada bangsa Yahudi. Mereka menggarapnya dengan biaya sendiri. Adapun perjanjiannya, Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari hasil panennya. Hasil investasi tersebut dibagi rata, yakni dengan sistem pembagian 50/50 yang dikaji lebih dalam dengan istilah mudharabah. Namun, sebelum melakukan penyewaan lahan dan properti, pemilik lahan tersebut harus membuat surat perjanjian yang nantinya akan dipertanggungjawabkan secara hukum jika terjadi sebuah masalah. Yang kedua, Rasulullah melakukan bisnis. Rasulullah SAW dikenal memiliki karir yang sangat cemerlang. Seluruh wilayah Jazirah Arab mengetahui bahwa karir beliau sangat bagus karena telah mulai karir sejak usia 12 tahun, yaitu dia diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Dan juga diikutsertakan dalam perjalanan bisnis ke Suriah. Karena hal tersebut, skill berbisnis Nabi Muhammad SAW ini telah terasah dengan baik, dan dia juga mendapat julukan gelar Al-Amin, yaitu yang dipercaya. Lalu, beliau mulai merintis usaha pertamanya dengan berdagang di Mekah, tepatnya di sekitar Ka'bah. Kemahirannya dalam berbisnis tentunya membuahkan hasil yang baik, yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari kiamat, dan banyak yang mengingat Allah. Lalu, Nabi Muhammad juga mengajarkan kita semasa hidupnya untuk tidak menjual dengan cara berbohong
menipu. Lalu dia juga memberikan waktu bagi orang yang suka mengutang untuk melunaskan hutangnya. Lalu penjual dan pembeli harus melakukan transaksi secara adil, dan penjual harus jujur dalam hal menimbang dan takarannya. Yang ketiga, tidak boleh melakukan monopoli. Rasulullah SAW melarang untuk membatasi harga komoditi. Dalam surat An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Lalu Nabi Muhammad melakukan investasi emas. Rasulullah SAW nyatanya juga melakukan investasi emas. Instrumen emas diakui sebagai salah satu jenis investasi unggulan sejak lama. Emas merupakan salah satu alat utama dalam perdagangan di zaman Rasulullah SAW. Kelebihan emas ini dijadikan instrumen investasi karena memiliki nilai jual dan beli yang tergolong tinggi dan tidak akan terguras oleh inflasi. Makanya investasi emas ini banyak diminati oleh semua penduduk bumi. Yang kelima, Rasulullah SAW melakukan ternak hewan. Dalam buku sejarah Islam diceritakan bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang penggembala kambing dan juga memelihara puluhan hewan unta yang akhirnya menjadikan aset kekayaan Rasulullah pada saat itu. Namun dalam hal ini harus diperhatikan jika Anda ingin mengikuti investasi ala Rasulullah. Dengan memelihara hewan, maka Anda sudah berkomitmen untuk tidak menelantarkan dan menyiksanya. Sebab Allah tidak menyukai hamba-hamba yang suka melukai dan menyiksa seekor hewan. Terakhir, Nabi Muhammad melakukan deposito syariah. Jenis investasi ala Rasulullah SAW selanjutnya adalah deposito syariah, yang merupakan salah satu jenis investasi yang disediakan oleh perbankan, di mana seorang investor akan menyetorkan sejumlah uang kepada bank secara rutin dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, uang ditarik oleh bank secara rutin akan diputar agar investor atau nasabahnya mendapatkan bunga. Namun berbeda dengan deposito syariah. Tentunya dikelola sesuai sunnah dan hukum yang berlaku dalam Islam. Jika dalam deposito syariah, bunga dan dividen yang diterima nasabah bukan dalam jumlah yang disepakati sejak awal, namun menggunakan sistem bagi hasil. Bunga atau dividen termasuk dalam kedatangan riba yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, inilah investasi yang tidak ada kerugian sedikit pun, yaitu investasi sedekah. Investasi yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 26:1. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 70 tangkai. Pada setiap tangkaiannya terdapat 100 biji. Allah melipatkan ganda kepada siapa saja yang Dia hendaki, Maha luas dan Maha mengetahui. Yang berarti bahwa siapapun hambanya yang mau dan ikhlas bersedekah, niscaya Allah akan melimpahkan gandakan rezeki di mana konsep tersebut serupa dengan investasi. Jadi teman-teman, investasi tanpa kerugian sedikit pun ini tidak hanya ibadah saja, tetapi juga bisa seperti menolong sesama atau menyelamatkan hewan-hewan yang ada di pinggir jalan, yaitu selalu berbuat kebaikan. Karena apapun bentuk kegiatannya yang baik merupakan. Demikian pidato singkat dari saya. Maaf bila ada salah kata atau dalam pengucapan yang salah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengundang saya dan memberikan kesempatan kepada saya, dan kepada adik-adik semua. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf,
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.